Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali ya di video kami. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi testimoni ya, bagaimana cara upgrade ya aki untuk kendaraan EPV dari yang aslinya punya saya itu 45 ampere. Saya akan ganti dengan ukuran 55 ampere ya teman-teman. Untuk aki yang akan buat ganti itu saya membeli mereknya GeForce ya teman-teman, seperti tampak di layar. GeForce dengan kodenya NX100-S6 ya, itu 12 volt 55 ampere ya teman-teman. Untuk kaki ini untuk dimensinya itu sama persis dengan bawaan yang asli. Untuk kendaraan saya yaitu bawaan yang lama itu 45 ampere ya teman-teman. Secara fisik dan dimensinya itu sama persis dengan GeForce NX100 ini, tetapi ada kelebihan yaitu untuk aki penggantinya itu ampernya lebih besar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kendaraan EPV-nya masih menggunakan original bawaan pabrik, itu biasanya besaran aki adalah 35 ampere. Kemudian umumnya itu pada saat upgrade dia menggunakan 45 ampere. Namun pada kali ini saya akan mencoba mengupgrade akinya dengan ukuran 55 ampere dengan tujuan akan lebih powerful ketika kita gunakan untuk audio mobil ataupun kita standby lampu-lampu yang ada di kabin, ataupun pada saat kita berhenti menyalakan lampu hazard dan lain-lain, dengan tujuan agar tidak drop atau lebih maksimal ya teman-teman. Untuk spesifikasinya menurut saya ini sama persis dengan bawaan yang aslinya, cuman untuk ampernya dia lebih besar, untuk dimensinya juga dia sama persis ya, jadi tanpa perlu merombak ataupun merubah dudukan aki yang lama. Oke, langsung saja pada proses penggantiannya. Ini saya sedang melakukan pembersihan ya, sudah dilakukan pelepasan untuk aki yang lama. Ini sekun-sekun saya amplas ya biar bersih, agar nantinya setiap koneksi itu akan lebih bagus dan lebih stabil. Kemudian untuk kabel audionya di sini saya akan mengganti sekun yang lama dikarenakan dia sudah hampir putus ya. Ini takutnya terjadi korsleting yang tidak terduga, maka saya juga akan mengganti dengan sekun yang baru. Untuk sekun ukuran baut 10 mili kalau tidak salah, ini lumayan murah ya, di tempat saya sekitar Rp5.000 untuk kualitas tembaga yang bagus. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Ini sambil saya kisik-kisik, saya amplas dan lain-lain untuk pemasangan kabel audionya. Semoga dengan penggantian aki ini akan lebih powerful lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung atau menemukan video kami, mohon dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Bagi yang punya pertanyaan maupun yang punya pengalaman serupa mengganti aki atau upgrade aki menjadi lebih besar, silahkan komentar di bawah ya. Kemudian di sini saya mengamplas lagi untuk perkabelan grounding ya. Di sini dikarenakan punya saya itu sudah terdapat grounding, kalau tidak salah itu sekitar ada 5 titik grounding. Kita bersihkan, kita amplas. Jika ditemukan yang jelek ya, maka saya sarankan juga untuk mengganti sekun agar lebih bagus koneksinya. Jangan lupa setiap penggantian sekun saya anjurkan agar supaya diisolasi agar lebih aman ya. Kemudian kita pasang di dudukan yang lama. Ini dudukan yang lama masih sama persis tanpa kita merubah ya teman-teman. Ini untuk dudukannya sama persis. Ini di sini saya akan mengecek voltasenya. Untuk aki bawaan itu sebesar 12,6 ya atau 12,7. Itu lumayan sudah bagus ya. Ini kondisi masih fresh sekali, baru diisi air aki.
Kemudian kita amplas satu persatu setiap konektor atau sambungan kepala aki ya teman-teman. Di sini itu kenapa saya jumper, dikarenakan fuse bawaan konektor yang lama itu sudah putus, jadi di jumper saja dengan kabel ya teman-teman, nggak masalah. Yang penting perkabelan ataupun sikring-sikring yang ada di kendaraan kita itu masih dalam kondisi bagus. Kemudian ini langsung saja kita pasang ya, kita pasang setiap perkabelannya, kemudian kita kencangkan sesuai dengan maksimal ya, sampai dengan maksimal agar supaya lebih kuat dan tidak terjadi kebocoran arus dan kabelnya tidak panas. Oke, di sini dikarenakan saya menemukan sekun yang sudah jelek, ini saya ganti juga dengan yang baru untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Sebenarnya video ini sudah lama saya rekam, cuman dikarenakan belum sempat upload ya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman, barangkali ada yang sedang mencari review maupun untuk upgrade akinya. Ini menurut saya sangat cocok sekali, dikarenakan kita tidak perlu merubah dudukan aki yang lama, tetapi kita mendapatkan aki yang sedikit lebih besar dari ukuran standarnya. Sampai dengan video ini ditayangkan, ini sudah beberapa bulan ya penggantian akinya. Lalu insya Allah ini dalam beberapa hari ke depan saya akan melakukan pemeriksaan kondisi air aki, kemudian akan saya bersihkan kembali bagaimana hasilnya, bagaimana kondisi air aki setelah pemakaian beberapa bulan, apakah berkurang secara signifikan ataukah tidak. Silahkan tunggu videonya ya teman-teman. Semoga air aki itu tidak sampai kehabisan ya, dikarenakan saya belum pernah mengkontrol semenjak proses penggantian, itu belum pernah saya kontrol. Oke, di sini saya akan melakukan tes kebocoran arus ya teman-teman. Mengetes kebocoran arus agar supaya nantinya akinya tidak drop dikarenakan hal yang tidak terduga maupun sedikit konslet ya di bagian perkabelan. Saya menggunakan multimeter digital dan kita akan mengukur kebocoran arus di rangkaian kelistrikan ini. Oke, di situ tampil 0,29 ya teman-teman kebocoran arusnya. Itu dikarenakan karena double DIN dalam kondisi aktif ya teman-teman. Saya lupa mematikannya, dan juga kondisi pintu terbuka, otomatis ketika kabelnya dipasang itu lampu kabin ya, lampu kabin itu menyala, makanya nilainya itu sedikit lebih besar. Untuk standarnya kalau tidak salah itu kebocoran arus cuman ditoleransi sekitar 0,1 ohm ya teman-teman. Oke, setelah dipastikan aman dalam artian tidak terjadi kebocoran yang signifikan, maka kencangkan di jalur negatif akinya ya teman-teman. Kemudian lakukan pemasangan pengunci aki, lalu perapihan kabel-kabel dengan cara dirapihkan atau diamankan menggunakan kabel tis ya, biar tidak berantakan dan menghindari korsleting. Demikian, semoga video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang sedang mencari referensi upgrade aki untuk kendaraan unit LPV. Saya
merekomendasikan untuk aki merek ini ya, dikarenakan ini cukup murah. Di pasaran itu sekitar 700 ribuan. Kita sudah mendapatkan aki 55 ampere dan tentunya dengan sangat mudah kita pasang tanpa merubah dudukan aki yang lama. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.